Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Safa Nurdewanti, nomor induk mahasiswa G211210078. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari tugas pertemuan ke-9, yaitu tentang PHP Form. Pertama-tama, saya akan membuka folder dari lokal disk C pada laptop saya. Nah, pada lokal disk C ini, klik folder CMPP, lalu klik htdocs. Nah, di sini saya telah membuat folder untuk tugas pertemuan 9. Kemudian di folder tugas pertemuan 9 juga terdapat folder yang telah saya buat, yaitu folder form. Saya akan klik, lalu di sini isinya kosong karena memang belum membuat script. Setelah foldernya siap, kita akan beralih pada aplikasi pembuat script, yaitu VS Code. Nah, di sini adalah aplikasi pembuat script. Di sini saya memakai aplikasi VS Code. Kemudian di sini adalah folder yang telah saya bikin tadi. Kita klik folder form, lalu kita klik kanan, kita pilih new file, lalu kita beri nama form.php. Nah, setelah itu kita bisa untuk memulai membuat form PHP ini. Sini saya akan memulai untuk membuat form HTML terlebih dahulu. Nah, lalu saya akan memberikan judul pada file saya ini, yaitu PHP Form. Setelah itu, saya akan memberikan style di sini, tapi stylenya ini masih kosong. Nanti akan diisi setelah formnya sudah selesai semua. Setelah itu, kita akan masuk bagian body. Di body ini terdapat perintah PHP dan perintah HTML. Pertama, saya akan membuat perintah PHP terlebih dahulu untuk perintah validasi. Jika terjadi error atau sebagainya.
Nah, di sini saya akan mengkosongkan terlebih dahulu, lalu saya beralih untuk membuat form terlebih dahulu. Karena nanti perintah-perintah yang ada di PHP itu berasal dari form. Nah, kemudian di sini dalam form saya akan membuat div class untuk mempermudah kita dalam memberikan CSS yang nanti akan diisi. Lalu saya akan memberikan judul di dalam form tersebut, yaitu laptop. Karena pada tugas sebentar saya bukakan dulu untuk tugas PHP formulir. Untuk tugas PHP formulir ini tentang laptop, jual beli laptop. Form data laptop. Bukan jual beli tapi form data laptop. Nah, maka saya memberikan namanya data laptop. Lalu habis itu kita akan membuat formulirnya. Saya akan memakai tabel untuk membuat formulir agar terlihat lebih rapi. Nah, untuk nama lengkap, input type-nya text. Lalu saya akan menambahkan name. Ini berfungsi untuk kalau misalkan mau memanggil PHP. Saya berikan nama, lalu ID-nya juga saya kasih nama. Kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian merek. Urutannya sesuai dengan tugas. Merek laptop. Untuk merek laptop ini bisa memakai input TAN. Tapi makanya
Tapi makanya select. ID-nya kita isi dengan merek. Name-nya juga diisi dengan merek. Kemudian di bawahnya, di bawah sini, itu kita kasih option. Kalau sesuai dengan tugas, yaitu optionnya ada Apple, Lenovo, Asus, dan Samsung. Kita pilih value-nya yang pertama Apple. Untuk value yang pertama ini kita hapus dulu dan kita ganti dengan disable selected. Kita tulis pilih merek. Maka nanti yang muncul pada saat membuka form pertama kali, yang muncul adalah pilih merek ini. Dan kita kemudian kita menambahkan option value lagi, ini yang baru Apple. Isinya Apple. Kita tambahkan lagi Lenovo. Lalu setelah Lenovo ada Asus. Ini saya buat sesuai dengan perintahnya. Lalu ada option lagi, itu Samsung. Nah, setelah itu di sini tulis select-nya kan sudah selesai, makanya ditutup select-nya. Setelah itu sudah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah RAM. Nah, di RAM ini perintah yang diberikan adalah radio. Kita lihat, ya, perintah diberikan adalah radio. Maka dari itu di sini input type, teksnya kita ganti radio. Kemudian kita beri nama dengan RAM. Lalu ID-nya kita beri nama RAM 1. Karena di sini ada dua pilihan, RAM yang 8 GB dengan yang 16 GB. Untuk RAM 1, kemudian kita kasih value 8 GB. Kemudian kita enter dulu, lalu kita pilih label. Label for-nya kita isi RAM 1. Kita pilih 8 sama.
Untuk pilihan kedua, kita input lagi input types-nya. Kita ganti radio. Lalu name-nya tetap RAM. Namun untuk ID ganti dengan nama RAM 2. Dan value-nya diganti dengan 16 juga. Lalu untuk label kita juga ganti dengan RAM 2. Lalu ditulis di sini 16 juga. Untuk label seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lagi setelah RAM ada SSD. Di SSD laptop ini sesuai dengan tugasnya yaitu menggunakan select. Select name-nya kita pakai SSD. Untuk ID-nya juga kita pakai SSD. Lalu kita enter. Kemudian kita tulis option. Nah, untuk option value-nya kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti seperti pada merek laptop, yaitu disable. Kemudian kita ditulis di sini. Nah, kemudian selanjutnya baru kita tulis option value-nya. Sesuai dengan soal, yang pertama yaitu 250 GB. Option-nya kita tulis 250 GB. Lalu yang kedua, value-nya 500 GB. Ini juga kita tulis 500 GB. Kemudian kita akan melanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu di sini tanggal pembelian. Tanggal pembelian. Nah, di tanggal pembelian ini masukkan input type-nya. Untuk tanggal kita ganti dengan date. Lalu kita beri nama tanggal. Lalu untuk ID juga diberi nama tanggal beli. Seperti ini. Lalu kita beralih ke selanjutnya, yaitu jam beli. Nah, kita menggunakan input type. Types-nya kita ganti dengan time.
Ganti dengan tan, kita beri nama jam beli, kita juga beri ID-nya jam beli. Lalu setelah itu yang terakhir adalah membuat note atau keterangan. Di note ini kita memakai teks area. Teks areanya dengan nama note, ID-nya juga note, false-nya kita ganti 25 saja. Untuk rows-nya kita ganti 5. Kemudian ini teks area. Ya, setelah teks area, kita akan beralih lagi. Nah, setelah itu kita akan membuat button-nya, itu tombolnya. Tab-nya kita pilih submit, lalu kita beri nama sim dengan ID-nya juga simpan. Lalu di sini kita beri nama simpan. Setelah itu kita beralih ke bawah. Di form ini kita kasih break-nya agar terdapat jeda. Nah, setelah itu kita akan beralih pada PHP dari data laptop. Setelah data ini disubmit, gitu kan, kemudian muncul itu kan menggunakan fungsi PHP. Kita beri judul data yang tersimpan. Lalu kita kasih div class. Ini sebenarnya hampir mirip dengan formulir yang ada di atas, karena kan yang ada di atas kemudian kita isi, kita submit, kan munculnya juga hampir sama. Kita bisa memakai data yang di atas agar mempersingkat waktu, bisa kita copy. Copy-nya kita bisa dari div class ini, bukan dari form tapi kita dari div class. Nanti ada beberapa yang diganti. Kita copy saja. Nah, di sini kelas container ini kan. Kemudian H1-nya kita hapus karena kan tadi udah ada di atas. Lalu tabel untuk nama lengkap punya type. Di sini nama dengan ID-nya kita hapus, lalu kita ganti value.
di value ini kita akan memasukkan PHP nama untuk memanggil nama nanti yang setelah disubmit. Nah, seperti ini untuk memanggil PHP nama. Ya, benar. Seperti ini. Lalu kita beralih ke merek lengkap. Karena di sini adalah hasil, jadi tidak ada option-option bawah ini. Jadi kita hapus optionnya. Kemudian kita ganti dengan input type. Untuk input type-nya benar teks. Kemudian kita tambahkan value-nya. Value-nya kita panggil namanya sesuai dengan nama yang ada di formulir atas itu kan namanya merek. Setelah itu jangan lupa untuk ditutup PHP-nya. Lalu kemudian kita juga mengubah di RAM laptop ini. Kita hapus pilihannya karena nanti yang muncul adalah hasilnya. Kita ubah ke input type-nya. Itu tetap teks kalau ini. Lalu kita pilih value. Kita tuliskan PHP-nya. Yang di atas kan untuk RAM tetap RAM. Nah, kemudian kita lanjut ke SSD. SSD sama. Untuk select-nya, untuk option select-nya kita hapus. Kemudian kita ganti dengan input type-nya text. Yaitu kita tambahkan value, lalu kita tambahkan PHP-nya. PHP-nya kalau untuk SSD namanya tetap SSD kan tadi. Lalu kita tutup seperti ini. Lalu untuk tanggal pembeliannya, input type-nya kita ganti dari date menjadi text. Lalu name dengan ID-nya kita hapus. Kita ganti dengan value. Value-nya kita isi dengan PHP. Kalau untuk tanggal pembelian kan tadi namanya tanggal ini. Kemudian ditutup. Seperti ini, kurang lebih seperti ini. Lalu sama dengan jam pembelian, time-nya kita ubah menjadi teks. Kemudian ini kan namanya jam beli. Ingat. Lalu kita tambahkan value. Kita tambahkan PHP-nya. Yaitu jam beli. Lalu kita tutup. Untuk note juga sama. Untuk note, teks areanya dihapus. Lalu kita pilih input type. Dengan tab-nya teks. Lalu untuk value-nya sama, kita memanggil PHP. Value PHP namanya kan tadi. Nah, setelah itu yang ini, bagian bawah ini sampai submit ini kita hapus.
terakhir itu not, kemudian ditutup dengan tabel, kemudian ditutup dengan div. Nah, setelah ini kan PHP yang jika diisi akan muncul ada hasil. Kalau tidak diisi, maka akan muncul pernyataan harus diisi, itu dinamakan validasi. Nah, pertama-tama kita akan mengisi error reporting terlebih dahulu. Baru kita nanti beralih ke form ini, jika diisi bagaimana, jika tidak bagaimana. Di error reporting ini yang tadi, kita memberi nama, kita memasukkan nama-nama yang tadi telah kita isi di dalam PHP, yaitu kayak nama, kemudian merek, terus address di, lalu tanggal beli, lalu jam beli, dan kemudian yang terakhir adalah not. Nah, di sini kita isi seperti ini. Lalu ini kalau untuk kita isi nama, merek, RAM, SSD, tanggal beli, jam beli, lot ini akan muncul apa yang kita isi sesuai. Nah, sedangkan kalau tidak kita isi atau kita kosongi lalu kita langsung submit itu, kita beri nama error. Depannya ditambahin error. Error nama, error merek, error proses, error RAM dulu, error RAM, error SSD, error tanggal beli, error jam beli, yang terakhir error not. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini juga diberikan tanda seperti itu. Kemudian di bawahnya baru kita menggunakan if isset. Bisa kita kasih post. Kita menggunakan form post karena tadi di form action di form metodenya kita menggunakan metode post. Ini simpan dari tombol simpan yang ada di formulir tadi. Kita isi
Untuk ini kan jika namanya di post berdasarkan nama, maka menghasilkan ini. Tapi jika error nama ini di post, maka akan menghasilkan nama harus diisi. Kita kasih spasi sebelumnya agar tidak mepet dengan formulir, karena ini nanti munculnya di sebelah kanan formulir. Kita kasih spasi 3. Kemudian kita kasih tanda titik, koma. Kalau setelah itu kita kasih error merek, kan kali ini error nama, kemudian error merek, dan selanjutnya. Kita bisa baca, copy, agar lebih cepat, juga kan sama aja. Sini kita tinggal ganti error merek, ininya merek, lalu pas, ini juga merek, ini error merek, lalu yang nama harus diisi kita ganti dengan merek harus diisi. Nah, seperti ini. Lalu kita paste lagi, habis merek kan RAM, kita ganti error RAM, ini juga kita ganti RAM, lalu namanya juga kita ganti RAM, lalu ininya juga kita ganti error RAM. Untuk nama kita ganti RAM harus diisi lagi, kemudian kita paste lagi, setelah RAM SSD kita ganti error SSD, jadi juga SSD, ini SSD, SSD, nah, namanya kita ganti SSD. Itu lanjut sampai terakhir, sampai enggak, ya kan, SSD, kemudian ini error tanggal beli, error tanggal beli, ini tanggal beli, error tanggal beli juga. Lalu untuk yang bagian nama kita ganti tanggal pembelian harus diisi. Kita paste lagi, untuk error nama ini diganti dengan error jam beli, namanya diganti dengan jam beli, juga jam beli, ini diganti dengan error jam beli, dan di sini diganti dengan jam pembelian harus diisi. Lalu untuk yang terakhir adalah error not. Nah, ini juga keterangan harus diisi. Seperti ini. Setelah itu, kita akan beralih ke formnya sendiri. Nah, di sini formnya ini nama lengkap, di sebelah ID di sini, di antara ID nama ini sama di titik, kita beri span, lalu kita kasih perintah PHP, yaitu error nama, karena kan sesuai dengan formnya nama lengkap, jadi dikasih error nama.
Nah, seperti ini. Ya, benar seperti ini. Jadi di antara ID nama ini dan di TD ini kita kasih span error nama span berakhir. Kita copy lalu kita beri juga di semua formulir ini. Di merek laptop, di RAM laptop. Kalau untuk di merek laptop kita taruh di setelah select. Select ini kita enter saja, kemudian kita taruh di sini span, kemudian error namanya ini mengikuti formulirnya. Kalau di sini merek berarti error merek. Lalu untuk RAM sama di setelah label. Ya, setelah label ini di sampingnya boleh ini, kemudian error namanya diganti dengan error RAM karena sesuai dengan RAM. Lalu untuk SSD di sebelah select ini kemudian diganti error SSD. Lalu tanggal pembelian, di tanggal pembelian ini di bagian di bagian sini di sebelah ID, di antara ID dengan TD. Lalu kita ubah error tanggal beli. Ini di jam pembelian juga di sini error jam beli. Lalu untuk di note itu di setelah text area. Oh, maaf. Kalau untuk note itu kita tambahkan ini di sini. Setelah ini kemudian kita tambahkan lalu titik. Nah, setelah itu kita tuliskan, kita tambahkan TD, kemudian kita tuliskan di sini. Ini untuk error note. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Lalu setelah itu lagi ya. Karena seperti ini. Kita tinggal menambahkan stylenya. Untuk style saya akan memakai style yang sederhana saja, tidak yang ribet banget. Nah, kemudian kita memberikan CSS ke div class red.
rubah spread dari mulai lebarnya. Ini sesuai dengan keinginan masing-masing. Bisa berubah setiap orang. Tiga FF. Kemudian kita kasih font family. Lalu kita kasih border radius. Nah, setelah itu akan menggunakan CSS juga di kontainernya. Kontainer cuma di padding aja. Sama di margin. Habis itu beralih ke H1-nya. Font size-nya aja untuk mengatur size-nya. Kemudian teks. Nah, kemudian untuk tabel ini yang formulir itu ya, font size. Ya. Kemudian tabel TD-nya X. Kemudian yang terakhir adalah button-nya. Lalu height-nya kita kasih 30 px. Nah, seperti ini. Setelah itu sudah selesai semua script, dimulai dari HTML form-nya, PHP-nya, kemudian validasinya. Ini sudah selesai semua, lalu CSS-nya sudah, kemudian kita simpan. Lalu kita buka control panel, sampai ke control panel. Kita buka, saya akan share screen ini. Nah, kebetulan control panel saya sudah aktif. Nih, tadinya kan gini. Kemudian kita start, tunggu sampai hijau. Nah, kemudian kita beralih ke localhost. Kita subscribe dulu. Lalu kita buat Chrome.
fully localhost. Tadi foldernya, folder form kan ada di tugas pertemuan 9. Saya menyimpannya di tugas pertemuan 9. Maka kita buka dulu tugas pertemuan 9. Lalu kita klik form. Nah, kan hampir sama nih waktunya. Lalu kita pilih form PHP. Nah, seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi, sebelum diisi, seperti ini, lalu kita simpan dulu ya, mencoba. Nah, kemudian kalau tidak diisi langsung disimpan, akan muncul nama harus diisi, merek harus diisi. Ini dinamakan dengan validasi form. Jadi semua di sini harus diisi. Nah, lalu kita coba untuk mengisikan datanya. Saya akan menggunakan nama saya sendiri. Lalu kita pilih apa, terserah. Pilihannya terserah. Lalu untuk tanggalnya kita coba tanggal hari ini. Jamnya kita menyesuaikan 11.55 atau kita bisa pilih jam ini 11.55 atau 12.56. Nah, 11.55. Lalu kita note-nya isi pembayaran lalu COD, bisa gitu. Lalu kita simpan. Nah, kemudian kita scroll, datanya akan tersimpan di sini. Tuh. Jadi ini sudah bisa dikatakan berhasil. Data laptopnya tadi diisi, kemudian disimpan, lalu muncul di bawah ini. Dan kalau tidak diisi, maka ada keterangan ini, dan data yang di bawah ini akan kosong. Demikian form yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.